Di awal pertandingan, Pemain timnas sangat baik, kunci semua pemain Thailand terdekat bola. lemparan ke dalam. Bek langsung kunci pemain. Tetapi pemain ini turun, sehingga meninggalkan pemain Thailand yang tadi dikunci. 3 pemain melakukan pressing, seperti keroyokan. Setelah menerima bola baru dikejar lagi, bola diumpan ke belakang, dan lari maju meminta umpan. Umpan dikembalikan dan bek timnas ketinggalan. Bek mengejar bola. Kepleset. Bola berhasil diumpan. Tidak terjadi gol. Ketegangan sudah dimulai di detik-detik awal. Menit 1, bola diumpan ke kiper. 2 bek langsung melebar meminta umpan. Bola diumpan ke kiri. Pemain Thailand langsung pressing. Berhasil umpan, tetapi pemain Thailand langsung berlari dari belakang. Dan yang ini kunci pemain. Jadi bola berhasil direbut Thailand. Umpan ke depan, mencoba dihadang. Dan berhasil umpan ke tengah. Bebas tanpa dikawal dan syut keras. Timnas ketinggalan 1-0. Menit 3, bola di Thailand. Strategi timnas masih bagus. 1 mengejar bola, dan pemain lawan terdekat bola, dikunci. Ini mengejar bola. 2 pemain lawan terdekat bola, dikunci. Bola akhirnya pindah ke sisi kanan. Umpan ke striker Thailand dan lihat pressing back timnas yang masih bagus. Hanya 1 detik langsung di pressing, sehingga bola dikembalikan ke belakang. Bola kembali lagi ke sisi kiri. Umpan ke striker Thailand dan lihat pressing back timnas yang bagus. Hanya 1 detik langsung di pressing, sehingga bola dikembalikan ke belakang. Dapat menghadang rangkaian serangan Thailand. Bola hampir saja direbut pemain timnas, dan ini strategi yang masih bagus dari timnas. Menit 5, bola di gelandang Thailand. Pemain Thailand ini di pressing back timnas. Cara dia melepaskan pressing dari back timnas yaitu, berlari ke depan meminta umpan. Berlari artinya meminta umpan. Umpan ke belakang, umpan lagi ke gelandang dan umpan terobos ke striker. Umpan dapat dipotong back timnas. Umpan ke depan, dikepung pemain Thailand. Bola direbut pemain Thailand, umpan terobos. Umpan ke back sayap yang maju ke depan. Dan berhasil dipotong dengan baik sama back timnas. Bola keluar lapangan. Menit 9, lemparan ke dalam. Kontrol bola kurang tepat. Bola direbut lawan. Umpan ke teman yang kosong. Perhatikan pemain Thailand ini, lari tanpa bola, tanpa diketahui pemain timnas. Lari seperti ini memungkinkan umpan cepat dan dapat membahayakan. Pressing bola umpan ke belakang. Sekarang lihat pemain lawan ini. Setelah umpan dia berlari mencari tempat kosong. Lari artinya meminta umpan. Bisa dikatakan kalau lari seperti ini, membantu temannya yang sedang dikepung, karena bisa lolos dari kepungan hanya dengan passing, tidak perlu dribble melewati pemain timnas. 3 pemain timnas langsung mengepung. Umpan bola dikembalikan ke pemain tadi. Sebelum pemain ini menerima bola, Pemain ini sudah berlari. lari artinya meminta umpan. Untung saja, umpan berhasil dipotong pemain timnas. Karena ini umpan yang sangat berbahaya. Menit 10, lemparan ke dalam. Posisi pemain lawan sudah dikunci. Ini dan ini. Tapi 3 gelandang ini tidak melakukan pressing. Sehingga 2 pemain Thailand ini bebas. Pemain ini berlari dan bebas kawalan. Sebelum menerima bola, dia sudah tahu, bola mau diumpan kemana. Hanya sekali sentuh bola umpan ke nomor 7 Supacok. Sekali kontrol back timnas langsung ketinggalan. Bola ditahan dan dikembalikan lagi ke belakang bek sayap. Amati pemain ini, sudah berlari, lari artinya meminta umpan, di saat bola belum sampai ke kaki temannya. Dan saat tidak dikasih umpan, pemain ini langsung menghentikan larinya. Lari seperti ini memungkinkan umpan cepat dan dapat membahayakan. Pressing bola umpan ke belakang. Terjadi kesalahan, bola direbut pemain timnas.
Tapi sangat disayangkan, umpan juga kejauhan. Umpan tanpa melihat posisi kawan, maka sia-sia saja umpannya. Menit 11, Thailand masih menguasai bola. Coba kita amati posisi timnas lagi pressing, ada kesalahan di mananya. Dipaksa umpan jauh, karena tidak bisa umpan ke sini. Di sini terlihat pressingnya timnas, semua pemain dikawal satu-satu, pressing yang sangat baik. Kontrol bola pemain Thailand yang sangat baik. Bek timnas langsung pressing, di sini sistem pressing yang diperagakan timnas masih baik. Dua pemain Thailand langsung lari membantu, meminta umpan. Secara tidak langsung telah lepas dari kuncian timnas. Sedangkan dua pemain timnas bisa dikatakan diam saja, saat bola sudah diumpan baru pemain timnas berlari mengejarnya. Timnas pressing gagal, tidak bisa merebut bola. Bola umpan ke samping mengamankan bola karena tahu timnas sedang melakukan pressing. Umpan ke bek sayap yang maju ke depan. Dikembalikan lagi ke gelandang. Ini striker berlari membantu mengalirkan bola. Bola masih bermain di belakang. Sepertinya Thailand sudah merasakan bahwa timnas sedang melakukan taktik pressing. Dua pemain Thailand langsung lari membantu, sehingga lepas dari kuncian timnas. Bek ini mau menyergap jika umpan ke pemain ini, tetapi umpan ke sini, sehingga saat umpan sekali sentuh, sudah tertinggal oleh pemain Thailand. Umpan ke bek sayap yang maju ke depan. Terobos dapat digagalkan, tetapi serangan tadi sangat membahayakan gawang timnas. Catatan, serangan Thailand yang membahayakan ini, dilakukan hanya dengan passing-passing saja, tidak ada skill dribble melewati pemain timnas. Menit 13, kontrol bola. Umpan sekali sentuh. Mencoba dikontrol, karena tidak tahu posisi teman di samping yang kosong, langsung dijatuhkan. Menit 16, lemparan ke dalam, lari artinya meminta umpan. Bola dikontrol, terjadi lagi, dua pemain Thailand lari meminta umpan, sedangkan pemain timnas berjalan saja, akan berlari kalau bola sudah diumpan. Hanya sekali sentuh bola diumpan, bola berhasil dipotong. Menit 16 akhir, lemparan ke dalam. Bola dibuang. Bek sayap dribble sampai maju ke depan. Bola kembali ke belakang. Pemain ini berlari dan bebas kawalan. Bola kembali ke belakang. Bek sayap dribble sampai maju ke depan. Umpan bola ke wilayah gap. Gap itu wilayah antara garis bek dan garis gelandang. Seharusnya saat pressing ketat, pemain lawan yang di dalam gap jangan sampai bisa kontrol bola, jangan sampai bisa balik badan dengan bola, bahkan tidak boleh dribble melewati bek. Penjagaan pemain lawan yang di dalam gap harus sangat dekat, sehingga hanya 1 detik lawan kontrol bola, langsung dapat pressing back. Penjagaan terlalu jauh, sehingga lawan leluasa balik badan dan banyak waktu mengontrol bola untuk melewati back, bola berhasil direbut. Thailand gantian melakukan pressing. Terjadi kesalahan lagi, karena tidak ada yang berlari meminta umpan bola. Menit 18, lemparan ke dalam, dribble digagalkan timnas. Bola di timnas, segera Thailand langsung berlari pressing. Sebaliknya, walaupun melihat teman sedang di pressing, tidak ada pemain timnas yang berlari membantu, lari artinya meminta umpan, padahal sudah di pressing sangat dekat. Tidak bisa umpan ke sini atau ke sini, karena mereka hanya berjalan dan jalurnya terhadang. Umpan ke sini juga berbahaya, karena pemain Thailand ini berlari bisa menyergap umpan. Sehingga terpaksa harus dribble melewati pemain lawan, walaupun dribble itu sangat berbahaya kalau sampai direbut lawan. Saat berhasil melewati pemain itu pun, pemain timnas tidak ada pergerakan membantu, hanya melihat dan menunggu umpan, atau menunggu bola direbut. Tidak ada yang berlari mendekat meminta umpan. Sehingga terpaksa harus umpan jauh, walaupun tidak akurat. Bola direbut lawan, dan saat kita lihat pertandingan siaran langsungnya, kita menganggapnya timnas tidak bisa passing dasar, dan membuat kita kesal, tanpa kita sadari situasi yang dihadapi pemain timnas yang memang tidak bisa umpan passing pendek.
harus dilanggar, tetapi di titik yang sangat berbahaya untuk tendangan bebas. Menit 21. Thailand mendapatkan tendangan bebas dekat dengan kotak penalti, 3 pemain menjadi pagar penghalang. Bola membentur pagar, terlempar ke Pemain Thailand lagi, umpan sekali sentuh. tetapi gagal dan bola direbut pemain timnas. Saatnya serangan balik. Gelandang siap sprint meminta umpan. 1, 2, 3 Kambuaya berhasil melewati semua gelandang Thailand, dan umpan jauh Kambuaya sangat baik dan akurat, jatuh di kaki Witan. Dribble ke tengah. Dedik dan Irfan Jaya berlari meminta umpan. Umpan cantik ke Irfan Jaya, dribble sedikit lalu shoot. Tapi sayang kaki pemain Thailand sudah dijulurkan menutup bola, sehingga tendangan Irfan Jaya menendang kaki pemain Thailand tersebut dinyatakan pelanggaran. Menit 23, bola di pemain Thailand. Lihat dua pemain Thailand ini yang berlari meminta umpan, sehingga memudahkan pemain Thailand untuk passing, memilih umpan ke belakang mengamankan bola. Memilih umpan ke belakang mengamankan bola. Bola dikembalikan, menyerang dari kanan Thailand. 3 pemain melakukan pressing, tetapi 2 pemain ini tidak melakukan pressing, sehingga sangat mudah dilewati bola. Umpan masuk gap. Sekali sentuh dan umpan ke bek sayap yang maju ke depan. Dribble bebas tanpa halangan masuk ke kotak penalti. Pemain ini berlari meminta umpan terobos, dan pemain ini ke tengah meminta umpan pendek. Pemain ini tidak mencoba melewati bek, tetapi melihat pemain yang meminta umpan. Passing mudah, dan umpan pelan supaya shoot langsung. Pemain timnas berhasil menutup. Umpan lagi ke samping. Umpan ke tengah. Kontrol bola gagal. Bola berhasil direbut pemain timnas. Saatnya serangan balik, terlalu lama untuk mengumpan bola. Bola berhasil direbut pemain Thailand. Umpan ke striker, pemain terjebak offside. Menit 24, bola di timnas. Umpan ke depan, langsung di pressing, tidak ada pemain timnas yang membantu, dan bola berhasil direbut Thailand. Timnas pressing, umpan bola ke belakang mengamankan bola. Umpan jauh berhasil direbut timnas. Tetapi sayang umpan jauh juga, dan tidak akurat. Bola kembali di pemain Thailand. Umpan bola ke bek Thailand yang overlap. Setelah umpan dia berlari mencari tempat kosong. Tetapi umpan bola ke gelandang. Bola dikembalikan lagi. Pemain ini berlari meminta umpan. Bola berhasil dihadang keluar lapangan. Menit 25, lemparan ke dalam. Bola kembali ke belakang. 2 pemain Thailand langsung lari membantu, sehingga sangat mudah melakukan passing, dan tidak akan takut sama taktik pressing yang dikalukan timnas. Dua pemain Thailand langsung lari membantu. Ini striker mendekat meminta umpan, mengalirkan bola di wilayah gap. Wilayah gap timnas sangat luas, sehingga pemain lawan dengan bebas mengolah bola di wilayah tersebut. Tentu saja wilayah ini adalah wilayah yang sangat strategis untuk mengatur serangan. Bisa dikatakan wilayah gap timnas ini dimiliki pemain Thailand, karena mereka bebas di wilayah ini. Dribble bebas tanpa kalangan masuk ke kotak penalti. Bola berhasil dihadang. Sekarang bola di timnas. Waktunya serangan balik. Kontrol bola, tidak melakukan umpan tapi mencoba dribble bola ke depan. Dan bola berhasil direbut Thailand. Walaupun ini termasuk pelanggaran, tapi berhasil menghilangkan kesempatan serangan balik timnas. Menit 26. Striker Thailand mendekat meminta umpan di wilayah gap. Gelandang timnas sangat mudah dilewati bola, mereka tidak melakukan pressing lawan, berjalan melihat bola.
Pemain Thailand sangat mudah melakukan passing, karena semua pemain Thailand bergerak. Pemain Thailand pun sangat bebas, banyak pilihan melakukan umpan. Umpan bola, striker Thailand mendekat meminta umpan di wilayah gap lagi. Gelandang timnas sangat mudah dilewati bola. Mereka tidak melakukan pressing lawan. Di wilayah gap pun, pemain Thailand sangat nyaman menerima umpan, kontrol, balik badan bahkan mengatur serangan. Ini bukti wilayah gap timnas sudah dimiliki pemain Thailand. Menit 26 akhir. Bola di timnas. Thailand langsung pressing. Umpan pendek melakukan kesalahan. Bola mengarah ke pemain Thailand. Pemain Thailand melakukan umpan passing mengamankan bola. Umpan ke gelandang, dan umpan lagi ke bek sayap yang overlap. Umpan kembali ke belakang. Umpan ke striker yang ada di wilayah gap, garis gelandang sangat mudah dilewati. Pemain Thailand mendekat. Mereka bermain di wilayah gap timnas. Umpan kembali ke belakang. Passing pemain Thailand sangat lancar. Umpan ke bek sayap. Umpan jauh ke wilayah gap dan gelandang timnas dengan mudah dilewati. Kontrol bola. Dengan leluasa umpan ke striker. Dua pemain vs 2 bek timnas. Situasi yang sangat berbahaya. Mereka sangat mudah menembus pertahanan timnas. Umpan bola. Dribble bola mencoba mengecoh tetapi tidak bisa melewatinya. Umpan ke tengah, shoot bola untungnya masih melebar ke samping gawang. Menit 30, bola diamankan timnas. Thailand langsung pressing. 4 pemain timnas terdekat bola telah dikunci. Tentu saja tidak bisa diberi umpan passing. Terpaksa harus umpan ke kiper. Kedua bek saling tunjuk, ini bukti tidak siap menerima umpan bola. Terpaksa umpan dikembalikan. Sekarang lapang bola terasa menjadi sempit. Bahkan umpan passing dekat saja tidak bisa. Mau dribble melewati pemain lawan juga sangat beresiko. 5 pemain timnas dikunci. Terpaksa umpan jauh ke depan. Dengan harapan dapat kontrol oleh striker. Bola berhasil jatuh di kaki pemain timnas. Umpan terobos yang bagus tidak offside. Umpan crossing sudah ditunggu bek Thailand. Menit 32, bola di kiper Thailand. Umpan jauh ke depan. Bola berhasil didapat pemain timnas. Umpan pendek, pressing Thailand. Ini pemain timnas susah bergerak di wilayah pertahanannya sendiri. Dan dipaksa harus umpan jauh ke depan. Kontrol bola gagal, direbut pemain Thailand. Langsung pressing lagi, bola berhasil direbut pemain timnas. Bola berhasil umpan pendek. Berhasil umpan jauh sebelum disleding pemain Thailand. Sayang kontrol bola terlalu jauh, dan dianggap pelanggaran oleh wasit. Menit 39, bola di Thailand. Sekarang timnas mencoba melakukan pressing di wilayah Thailand. Bola dikejar 3 pemain lebih terlihat keroyokan daripada pressing. Pemain Thailand terdekat bebas tanpa kawalan. Hanya diberi umpan sederhana dan dribble bola sedikit. Sudah masuk wilayah gap dan melewati gelandang timnas. Gelandang timnas sprint mengejar bola yang sangat menguras tenaga. Sekarang coba lihat jebakan offside timnas. Ada satu bek timnas yang tertinggal di belakang, yang seharusnya keempat bek membentuk garis lurus, supaya jebakan offside berhasil. Anehnya pemain Thailand ini sempat melihat bek timnas yang tertinggal di belakang. Sehingga dia yakin tidak terjebak offside. Ini bukti striker Thailand sangat tenang dan menguasai lapangan. Umpan terobos dan tidak terjadi offside. Umpan ke tengah yang sangat berbahaya. Untungnya berhasil dihadang pemain timnas. Serangan yang membahayakan buat timnas ini ternyata sangat mudah dilakukan para pemain Thailand. Menit 39 akhir. Umpan ke dalam oleh pemain Thailand. Dengan passing-passing pendek Thailand mencoba menjebol pertahanan timnas.
Tik-tak sekali sentuh diperagakan pemain Thailand. Bola berhasil direbut pemain timnas. Ini saatnya serangan balik. Permainan sekali sentuh berhasil melewati gelandang Thailand. Saat menyerang timnas sangat baik. 3 pemain berlari meminta umpan. Ini berlari meminta umpan terobos ke sini. Ini berlari meminta umpan terobos ke sini. Ini berlari meminta umpan terobos ke sini. Sehingga memudahkan untuk memilih umpan. Bola umpan terobos ke sini. Sebelum memberi umpan crossing, Witan melihat posisi teman terlebih dahulu. Ini untuk memastikan umpannya tidak asal-asalan, dan lihat Witan berhasil memberikan umpan crossing yang sangat baik. Bola tepat jatuh di kaki pemain timnas, tetapi sayang tendangan melambung di atas gawang. Kesempatan menyamakan kedudukan dan mengembalikan mental pemain timnas gagal dilakukan. Menit perpanjangan waktu babak pertama. Bola di Thailand. Passing-passing pendek antara pemain Thailand dan umpan jauh ke depan dilakukan sangat baik. Passing-passing pendek antara pemain Thailand terlihat sangat mudah karena semua pemain tanpa bola bergerak membantu. Baru kali ini pemain Thailand dribble bola sampai melewati 3 pemain timnas dan masuk wilayah gap timnas. Tentu saja ini situasi sangat berbahaya. Umpan sangat baik membuat striker langsung berhadapan dengan kiper timnas. Syut keras ke ujung gawang berhasil diblok Nadeo penjaga gawang timnas. Tidak terjadi gol kedua buat Thailand. Striker Thailand pun tidak percaya tendangannya dapat dihalau oleh Nadeo. Nadeo pun menjadi pahlawan timnas kali ini. Menit 46, babak kedua. Bola di Thailand. Masih di luar garis gelandang timnas. Umpan jauh, berhasil di heading pemain timnas. Bola jatuh di kaki pemain timnas. Saatnya serangan balik. Sangat baik, umpan sekali sentuh ke belakang. Tanpa balik badan kontrol, hanya umpan sekali sentuh ke belakang. Bola umpan ke depan, terlihat sangat baik pressing tempel back Thailand. Pressingnya sangat dekat, sampai pemain timnas tidak bisa menerima umpan dengan baik. Serangan timnas selalu berakhir hanya di titik ini. Menit 50, pressing tempel back Thailand, menyusahkan pemain timnas untuk kontrol bola. Umpan sekali sentuh. Bola di timnas, tetapi tidak ada pemain timnas yang meminta umpan, tidak bisa umpan passing pendek. Satu pemain merebut bola, dan pemain terdekat dikunci ini taktik pemain Thailand. Terpaksa harus dribble melewati pemain Thailand, umpan ke belakang. Dribble melewati pemain Thailand lagi, dan harus dilanggar. Dribble melewati pemain timnas ini, ciri serangan timnas. Dan Thailand tidak pernah melakukan dribble melewati pemain lawan seperti ini. Langsung umpan. Dribble melewati pemain Thailand lagi. Umpan kontrol bola yang baik, umpan terobos langsung. Tetapi bola di kaki pemain Thailand. Terjadi benturan tetapi tidak pelanggaran. Bola ada di pemain Thailand. Kita amati saat bola ada di pemain Thailand, semua pemain Thailand tanpa bola melakukan scanning. Ini, dan ini. 3 pemain Thailand melakukan scanning di detik ini secara bersamaan. Ini bukan kebetulan, tetapi sudah menjadi aturan di semua pemain Thailand untuk mengetahui posisi teman terlebih dahulu sebelum menerima umpan. Jadi sebelum bola diumpan kepadanya, dia sudah mengetahui tujuan bola yang akan dia umpan ke temannya. Saat mau menerima umpan bola mereka sudah scanning melihat posisi temannya berada. Scanning teman sebelum menerima umpan seperti ini adalah nyawa dari sepak bola modern. Saat menerima umpan bola pun, kontrol bola dengan sangat baik, dan sudah tahu bola akan diarahkan kemana. 2 gelandang timnas ini tidak melakukan pressing. Ini yang membuat garis gelandang sangat mudah dilewati bola. Ini sudah terjadi di sepanjang pertandingan yaitu di belakang 2 gelandang tersebut selalu menjadi tempat striker Thailand untuk menerima umpan bola dengan tenang tanpa pressing. Bisa kontrol bola, membalikkan badan, dribble ataupun bebas memberikan umpan terobos yang mematikan di wilayah gap ini. Ini adalah lubang besar di pertahanan timnas. Dan serangan Thailand selalu melewati lubang ini. Umpan sekali sentuh yang sangat baik. Dribble bola ke depan. Coba amati pemain Thailand ini, sudah tertinggal larinya dengan gelandang timnas. Pemain ini nanti yang akan membahayakan gawang timnas. Dia terus berlari ke depan.
Dribble mendekati kotak penalti. Melewati satu bek timnas, dua bek mau dilewati tetapi tertahan. Jalur shot sudah ditutup bek timnas. Tetapi ada bantuan dari belakang yang berlari sendiri tanpa kawalan. Terus bagaimana dengan dua gelandang timnas tadi yang bahkan sudah berlari mendahului? Kok tidak kelihatan? Setelah bola diumpan baru kelihatan dua gelandang timnas, kok bisa ketinggalan berlari sampai sejauh ini? Apakah mereka menurunkan larinya karena menganggap yang bertahan itu hanya bek saja? Tanpa kontrol shoot akurat masuk ke gawang timnas ketinggalan 2-0. Menit 53, bola di Thailand. Pemain ini pressing ini, dan yang ini di pressing sama ini. Maka bola hanya bisa umpan ke belakang. Lihat cara tiga pemain Thailand ini melepaskan pressing masing-masing. Pemain ini setelah umpan, akan mundur ke belakang satu langkah menjauhi pemain timnas untuk siap menerima umpan. Pemain ini berlarinya mundur menjauhi pemain timnas yang tadi pressing. Dan pemain Thailand ini sedang scanning ke belakang, tahu kalau sudah tidak di pressing back lagi. Bek timnasnya mundur menjaga garis dengan back center. Lihat tiga pemain timnas yang hanya berfokus ke bola, benar-benar tidak mengetahui pergerakan pemain Thailand tanpa bola lainnya. Dengan sekali sentuh umpan bola, sekali dribble bola melewati gelandang. Umpan ke samping. Pemain ini sudah meminta umpan, tetapi shoot dari jarak jauh. Melebar. Menit 56, bola di timnas. Umpan ke belakang, tidak bisa umpan dekat, umpan ke belakang. Kita lihat pemain gelandang timnas ini, apakah setelah umpan dia sprint ke depan mencari tempat kosong untuk meminta umpan, ternyata dia ke depan saja tidak mencari tempat kosong. Karena posisi pemain timnas terdekat bola di pressing semua ini, dan ini. Seharusnya ini mendekat ke sini membantu meminta umpan, barulah umpan ke sini. Tetapi ini diam saja tanpa pergerakan, terpaksa harus umpan jauh langsung ke sini, tentu saja ini beresiko bola bisa saja dirampas pemain Thailand. Berhasil dikontrol, umpan ke bek sayap yang maju ke depan, umpan terobos, kita lihat gelandang timnas tadi sudah ada di belakang. Gelandang ini tidak menjadi jembatan bagi serangan timnas. Umpan gagal. Menit 60, bola di timnas. Umpan ke belakang. Umpan ke belakang lagi. Umpan ke depan. Umpan ke depan. Lihat posisi bek Thailand yang sangat bagus pressing tempel pemain timnas. Serangan timnas kebanyakan hanya bisa sampai di titik ini. Selalu digagalkan bek Thailand dengan situasi seperti ini. Bola direbut pemain Thailand. Dua gelandang timnas tidak melakukan pressing, dan akan bersamaan merebut bola, sehingga gelandang timnas dengan mudah dilewati bola. Umpan sekali sentuh gagal dan bola kembali direbut di kaki timnas. Umpan ke belakang, tidak melakukan umpan sekali sentuh tetapi mencoba kontrol bola. Pemain Thailand ini tidak ikut merabut bola, tetapi sprint ke belakang mendekati bek timnas, supaya tidak diberi umpan ke belakang. Tidak bisa umpan seperti ini tentu saja sangat menyakitkan buat pemain timnas. Seperti dipaksa harus berjuang sendiri. Terpaksa harus dribble melewati sendiri pemain Thailand. Dan berjaung sendiri. Umpan ke depan, dan selalu di pressing tempel oleh pemain Thailand. Selalu serangan timnas hanya sampai di wilayah ini. Menit 61, timnas sedang menyerang. Umpan ke kiri, teman terdekat dikunci, sehingga tidak bisa diberi umpan. Umpan ke belakang, umpan jauh pindah ke sisi kanan. Dua pemain timnas di pressing tempel, bagaimana cara melepaskan pressing tempel dari pemain Thailand? Pemain ini berlari ke depan dan lari ke belakang tetapi tidak bisa lepas dari pressing tempel pemain Thailand. Pemain ini berlari ke depan dan untung ada pemain timnas yang lepas kawalan, sehingga dapat diberi umpan sekali sentuh. Umpan sekali sentuh, pemain timnas sudah menghadap ke gawang lawan, di wilayah gap. Kesempatan seperti ini baru terjadi di sepanjang pertandingan. Sehingga bebas memberi umpan yang mematikan lawan. Dua pemain timnas ini dan ini masih tidak bisa lepas dari pressing tempel. Umpan terobos, langsung berhadapan dengan kiper lawan. Kesempatan mencetak gol sangat terbuka lebar. Tetapi sayang tendangan tidak bisa mengecoh kiper lawan. Dan gagallah mencetak gol buat Indonesia.
Menit 62, waktu timnas menyerang. Setelah kontrol bola, baru lihat posisi teman. Teman tidak ada yang berlari meminta umpan. Pemain ini dan ini diam saja, tidak melakukan pergerakan. Berbeda sama pemain Thailand. Saat bola belum nyampai di kaki temannya, yang lain sudah berlari meminta umpan. Sehingga mereka dengan mudah melakukan umpan sekali sentuh. Yang selalu kita lihat di sepanjang pertandingan. Sehingga bola harus umpan ke belakang. Umpan ke bek sayap yang maju ke depan. Dribble bola sedikit ke depan dan umpan pendek ke samping. Kontrol dan dribble bola melewati dua pemain sendiri. Dribble bola sendiri seperti ini adalah ciri serangan timnas, beda dengan Thailand, mereka hanya melakukan passing-passing bahkan tanpa melakukan dribble bola melewati lawan, seperti timnas peragakan. Bukan pelanggaran, umpan terobos atas bola lebih dekat dengan kiper lawan. Serangan timnas gagal. Menit 66, saatnya Thailand melakukan penyerangan, umpan ke kanan, dikembalikan lagi ke kiri. Pemain timnas ini pressing ini pressing ini pressing ini pressing ini. Walaupun pressingnya bukan pressing tempel, tapi mereka sudah melakukan tugasnya. Tapi dua pemain timnas ini tidak melakukan pressing, dan hanya berjalan. Sedangkan pemain Thailand ini, yang selalu menjadi lubang serangan, di pressing back timnas yang sedang sprint dari belakang menutup lubang, pressing back timnas yang baik. Sehingga bola tidak melewatinya. Thailand terpaksa harus umpan ke belakang. Umpan ke sisi kanan. Pemain Thailand berlari di sebelah dibiarkan saja. Dua pemain timnas ini diam saja melihat bola, tidak melakukan pressing. Dan tidak tahu pergerakan pemain Thailand tanpa bola. Terjadi lagi, striker Thailand berlari meminta umpan tepat di dua gelandang timnas. Kali ini bek timnas tidak melakukan pressing, dia hanya diam saja menjaga pos pertahanan dengan back center, tidak seperti bek sayap kanan timnas tadi yang sprint ke depan melakukan pressing. Maka terbukalah celah pertahanan timnas lagi. Jalur ini yang digunakan lagi dan lagi untuk menyerang timnas. 5 pemain Thailand berada di wilayah gap timnas. Ini bukti pemain Thailand menguasai jantung pertahanan timnas. Umpan ke wilayah gap. Dua pemain timnas ini dilewati bola begitu saja, seperti mereka tidak ada di sana. Kontrol bola langsung balik badan. Dan umpan cantik. Pemain ini sudah mengetahui posisi teman yang kosong, maka hanya dengan sekali sentuh. Umpan bola ke samping. Pemain ini hanya menjadi pemantul bola, dan berhasil menarik bek ini untuk mendekat. Dua bek timnas langsung menghadang bola, pemain ini tidak ikut berlari meminta umpan terobos. Tetapi dia diam di tempat mencari wilayah kosong, supaya bisa diberi umpan. Dan benar dia diberi umpan, karena umpan terlalu kencang buat dia, maka dia yakin kalau bola itu untuk teman yang ada di belakang, sehingga dia hanya lompat saja dan benar bola menuju teman yang ada di belakangnya. Shoot dan akurasi yang tinggi, terjadilah gol yang ketiga buat Thailand. Mereka melakukan tanpa dribble melewati pemain timnas satu pun. Menit 67, bola di Thailand. Kita amati cara pemain Thailand ini lepas dari pressing pemain timnas. Sangat mudah, hanya berlari ke depan menerima umpan. Pemain ini hanya berlari ke depan meminta umpan, sangat mudah melepas dari pressing timnas. Umpan jauh ke depan, lihat posisi semua gelandang timnas tidak ada yang melakukan pressing. Bek sayap timnas sangat jauh berada di belakang, bahkan dia menjaga wilayah kosong tanpa ada pemain lawan. Tentu saja pemain lawan sangat nyaman kontrol bola di wilayah gap. Dan bebas memberikan umpan. Umpan ke samping, dribble melewati satu pemain. Striker Thailand berlari meminta umpan, barulah pemain melepas umpan terobos, bola masih bisa diamankan. Mencoba dilewati, tetapi bola berhasil direbut pemain timnas. Waktunya serangan balik, dribble melewati pemain lawan, adalah ciri pemain timnas saat menyerang. Umpan ke samping. Coba kita amati dua pemain timnas ini mereka berlari menjauh bukannya mendekat. Dan amati cara pemain Thailand melakukan pressing tempel. Ini posisi bola masih di sini. Belum sampai ke kaki pemain ini.
Tapi pemain Thailand ini sudah sprint mengejar bola dari kejauhan. Dan pemain Thailand ini tidak mengejar bola, tetapi sprint mengejar pemain timnas terdekat bola. Saat bola baru sampai di kaki pemain ini, lihat pemain Thailand berhasil pressing tempel ke pemain-pemain timnas. Umpan jauh, sekali sentuh bola tidak sempat kontrol ataupun balik badan, bola langsung direbut pemain Thailand. Seperti inilah pemain-pemain Thailand melakukan taktik yang membuat semua pemain timnas merasa lapangan menjadi sempit. Karena umpan-umpan passing timnas mati sepanjang pertandingan. Membuat frustasi. Bahkan takut kalau menerima umpan. Thailand umpan ke belakang, menarik pemain timnas untuk mengajar dan membuat celah pertahanan. Dan lihat perbedaan pemain timnas. Mereka semua mengejar bola bersama-sama. Dan benar-benar tidak tahu pergerakan pemain lainnya tanpa bola. Lihat pemain Thailand gerakan tanpa bolanya yaitu sprint-sprint pendek mencari celah di antara pemain timnas. Bola umpan ke titik ini, pasti di titik ini selok kosong. Dan serangan Thailand selalu melewati titik ini. Umpan dikembalikan ke belakang. Kita amati cara pemain Thailand melakukan serangan mematikan tanpa dribble melewati satu pemain timnas pun. Caranya yaitu sprint-sprint kecil yang selalu dilakukan pemain Thailand, masuk di antara pemain-pemain timnas. Dan pemain timnas tidak mengetahuinya dan hanya melihat pergerakan bola. Pemain ini sprint, dan pemain ini sprint tanpa ada yang pressing tempel. Umpan belum sampai di kaki pemain ini sudah sprint ke tempat kosong tanpa pressing pemain timnas. Umpan ke samping. Umpan dikembalikan. Pemain ini sangat bebas, tidak ada pressing, pemain ini tunjuk-tunjuk, harusnya dia yang pressing sebelum bola diumpan tadi, posisi pemain ini pun seperti tidak melakukan apa-apa. Balik badan, dua pemain Thailand berlari mendekat dan ini berlari meminta umpan terobos. Pemain timnas masih diam. Umpan dikembalikan ke belakang. Setelah umpan, pemain ini sprint ke arah ini, tanpa diketahui pemain timnas. Umpan lagi dan harus dijatuhkan, pelanggaran di dekat kotak penalti. Seperti itulah pemain Thailand melakukan serangan tanpa menggunakan skill-skill susah yang harus melewati banyak pemain timnas dalam serangannya. Serangan sepak bola modern, sangat berbeda dengan permainan timnas. Menit 70, saatnya timnas menyerang. Tidak percaya diri umpan passing pendek, maka umpan lambung ke depan. Berharap bola dapat dikontrol pemain timnas. Lihat pressing back Thailand, semua back maju ikut pressing sampai garis tengah lapangan. Sangat berbeda dengan permainan timnas. Back timnas tidak melakukan pressing, dan selalu berada di garis belakang, menjaga pos masing-masing, tidak menjaga pemain lawan. Bola di heading pemain Thailand, tetapi jatuh di kaki timnas. Umpan passing dekat, kontrol tetapi tidak bisa melewati bek terakhir Thailand, bola umpan ke kiper. Lihat pemain-pemain Thailand yang selalu melakukan scanning atau melihat posisi teman, sebelum menerima umpan bola. Dan selalu ada pemain Thailand yang berlari mendekat meminta umpan. Lihat lagi cara Thailand menyerang tanpa dribble melewati satu pemain timnas, dan hanya passing-passing dekat saja. Kita fokus sama scanning dan lari-lari kecil mencari celah. Ini salah satu dasar yang menjadi patokan sepak bola modern, yaitu lari artinya meminta umpan. Kalau ada teman yang berlari berarti meminta umpan. Jadi para strikerlah yang mencari celah pertahanan lawan. Saat bola sampai di kaki pemain ini sudah sprint meminta umpan terobos cepat sekali sentuh. Tapi saat bola dikontrol tidak umpan cepat sekali sentuh, pemain ini langsung berhenti dan berlari mendekat mencari tempat kosong. Pemain ini mendekat, ini juga mendekat. Bek sayap pressing, tetapi bek ini tidak berani maju lebih dekat lagi, dia tidak melakukan pressing. Umpan cepat sekali sentuh, bola kembali ke belakang. Striker timnas pressing kiper, tentu saja harus diikuti pemain lainnya melakukan pressing. Tetapi gelandang timnas tidak melakukan pressing. Pemain Thailand berlari dari belakang di antara pemain gelandang timnas yang tidak melakukan pressing. Passing ke belakang, passing lagi ke depan. Gelandang timnas sudah dilewati bola begitu saja. Back center timnas sangat baik pressing tempel ke striker Thailand. Tetapi ada dua back timnas yang hanya menjaga wilayah, tidak melakukan pressing pemain lawan.
Bebas umpan terobos. Bek timnas berhasil blok umpan pemain Thailand. Serangan dapat digagalkan. Dan serangan Thailand hanya passing saja. Menit 76, bola di Thailand. Thailand menahan bola ke belakang, supaya pertahanan timnas maju ke depan dan pertahanan longgar. Umpan jauh ke depan, bola jatuh akurat di pemain Thailand. Pressing pemain timnas, pemain Thailand mendekat meminta umpan. Umpan passing tidak akurat. Bola berhasil direbut pemain timnas. Bola umpan ke kiper. Umpan jauh ke depan, karena tidak bisa umpan passing dekat, semua pemain timnas ini dan ini di pressing tempel. Kontrol bola, berhasil direbut pemain timnas. Umpan lambung berhasil diblok pemain Thailand. Dan beruntung bola jatuh di kaki timnas. Umpan jauh ke sisi kanan. Kontrol bola yang sangat baik. Umpan terobos sangat baik, sampai di kaki striker, tetapi sentuhan pertama bola terlalu jauh. Terjatuh seperti ada pelanggaran. Tetapi dinyatakan diving oleh wasit dan diberi kartu kuning. Menit 78, Thailand lemparan ke dalam. Lihat pemain Thailand ini, dia berlari mendekat meminta bola. Bola umpan ke belakang. Pemain ini berlari mendekat meminta umpan, sudah tahu posisi temannya, sehingga bisa melakukan umpan cepat sekali sentuh. Pemain timnas ini pun telat melakukan pressing. Pemain Thailand ini juga di pressing tempel oleh timnas, tetapi dengan berlari dan umpan sekali sentuh bisa lepas dari pressing tempel timnas. Umpan terobos sangat baik, umpan kembali ke belakang. Kita lihat pertahanan timnas, 4 gelandang timnas tidak melakukan pressing, hanya berjaga melihat bola. Bek timnas ini pun tidak melakukan pressing tempel, karena berlari ke daerah pertahanan ini, dan pemain Thailand ini akan ditinggalkan bebas bergerak. Kita amati pemain Thailand ini, setelah umpan dia berlari ke dalam. Gelandang timnas benar-benar tidak mengetahui pergerakan pemain Thailand ini. Umpan, 4 gelandang begitu mudahnya dilewati bola. Bola di pemain Thailand kontrol bola dengan baik, tidak bisa melewati pemain timnas, shoot berhasil diblok pemain timnas. Lagi-lagi serangan Thailand hanya dilakukan dengan umpan passing-passing saja. Menit 81, lemparan ke dalam buat timnas. Tentu saja bek Thailand pasti pressing tempel, sangat susah untuk menyentuh bola saja, apalagi bisa mengontrol bola. Tidak ada pemain timnas yang bisa dijadikan rekan umpan cepat sekali sentuh. Striker ini pun tidak mendekat, tidak bisa menjadi pemantul bola. Sepanjang pertandingan striker ini hanya meminta umpan terobos. Bola dapat diamankan pemain Thailand. Bola dibuang ke depan. Bek timnas membuang bola, tetapi jatuh di kaki pemain Thailand. 3 gelandang timnas langsung turun ke belakang. Lihat pemain Thailand ini, setelah umpan dia langsung berlari, lihat juga striker Thailand ini, dia tidak diam saja menunggu umpan terobos. Tetapi dia berlari ke depan, menjadi pemantul bola. Umpan cepat sekali sentuh, masih membentur bek timnas. Bola jatuh di kaki bek timnas, mencoba membuang bola. Pemain Thailand ini berlari langsung pressing pemain ini, 4 pemain ini diam saja di tempat, sedangkan 2 pemain ini ada di wilayah berbahaya. Pemain ini yang berada di belakang bek timnas berlari juga di belakang bek, lari artinya meminta umpan, 4 pemain timnas ini masih di tempat yang sama. Umpan cantik, berhadapan dengan kiper, dan gol keempat buat Thailand.